Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisi-kisi soal untuk persiapan ulangan semester genap mata pelajaran kimia kelas 12 IPA. Yang pertama, menentukan gugus fungsi senyawa karbon. Bila gugus fungsinya CHO ini adalah alkanal aldehid, CO alkanon atau keton, OH alkanol atau alkohol, O eter atau alkoksi alkana, COOH asam alkanoat atau asam karboksilat. Menentukan nama senyawa alkohol. CH3, CH2, OH, C-nya 2, etanol. CH3, CH2, CH2OH, C-nya 3, 1 propanol. CH3, CH2, CH2, CH2OH, 1 butanol karena C-nya 4. Menentukan nama senyawa asam karboksilat. CH3, CH2, COOH, C-nya 3, asam propanoat. CH3, CH2, CH2, COOH, asam butanoat. CH3, CH2, 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 COOH, asam pentanoat. Menentukan hasil oksidasi alkohol. Bila 1 propanol dioksidasi akan membentuk propanal. 2 propanol dioksidasi membentuk propanon. 1 butanol dioksidasi akan membentuk butanal. Mengidentifikasi gugus fungsi senyawa karbon. Yang pertama, dapat bereaksi dengan logam Na, berarti alkohol, gugus OH. Yang kedua, tidak dapat bereaksi dengan logam Na, berarti senyawa eter, gugus O. Yang ketiga, dapat mereduksi pereaksi Fehling, berarti aldehid, gugusnya CHO. Tidak dapat mereduksi pereaksi Fehling, berarti keton, CO. Memerahkan lakmus biru, maka dia asam karboksilat, COOH. Mengidentifikasi hasil reaksi alkena dan bromin Br2 dalam CCl4. Bila CH2 rangkap 2 CH2 bereaksi dengan Br2 akan membentuk CH2Br CH2Br 1,2 dibromoetana. Bila CH2 rangkap 2 CH CH3 tambah Br2 akan membentuk CH2Br CHBr dan CH3 1,2 dibromopropana. Menentukan jenis reaksi senyawa karbon. CH3 CH2 rangkap 2 kalau berubah menjadi tunggal maka reaksi adisi. Bila tunggal menjadi rangkap 2 melepas senyawa eliminasi. Tetapi bila terjadi pergantian atom atau gugus atom seperti ini mengalami reaksi substitusi. Menentukan senyawa ester yang terbentuk. Bila C4H9COOH
bereaksi dengan C2H5OH akan membentuk tinggal digabung C4H9COO-C2H5. Bila C5H11COOH bereaksi dengan C2H5OH, tinggal membentuk ester C5H11COO-C2H5. Menentukan nama turunan benzena. Bila benzena ini mengikat gugus NH2, maka namanya anilin. Bila mengikat gugus NO2, namanya nitrobenzena. Mengikat COOH, asam benzoat. Bila mengikat gugus OH, namanya fenol. Menentukan sifat benzena. Beberapa sifat benzena sebagai berikut. Bersifat aromatik, lebih mudah mengalami reaksi substitusi dibanding adisi, merupakan zat cair dan tidak berwarna, bersifat karsinogenik penyebab kanker, dan memiliki ikatan rangkap 2 yang terkonjugasi atau selang 1. Menentukan nama senyawa turunan benzena. Di sini ada 3 rumus struktur nitrobenzena dengan posisi gugus kedua yang berbeda. Bila posisinya berdekatan, bromo namanya ortobromonitrobenzena. Posisi selang 1 ortobromonitrobenzena. Posisi selang 2 posisi parabromonitrobenzena. Menentukan jenis dan hasil reaksi benzena. Bila senyawa benzena bereaksi dengan Cl2 akan membentuk klorobenzena, nama reaksinya halogenasi karena halogen. Bila bereaksi dengan asam nitrat membentuk nitrobenzena, nama reaksinya nitrasi. Bila bereaksi dengan asam sulfat membentuk asam benzena sulfonat, nama reaksinya sulfonasi. Bila bereaksi dengan CH3Cl membentuk toluen, nama reaksinya alkilasi karena masuk alkil. Menentukan polimer, monomer, reaksi, dan kegunaannya. Teflon monomernya tetrafluoroetena atau etilena, reaksi adisi dan digunakan untuk pelapis panci. Kemudian amilum monomernya glukosa, reaksi kondensasi dan digunakan untuk adonan kue, tepung. PVC monomernya vinil klorida mengalami reaksi adisi dan digunakan untuk pipa PVC. Karet alam monomernya isoprena mengalami reaksi adisi dan untuk pembuatan ban. Protein monomernya asam amino kondensasi dan ada pada wol atau kain sutra. Kegunaan dari turunan senyawa benzena. Fenol digunakan untuk antiseptik dan desinfektan pembunuh kuman.
toluen untuk pelarut dan bahan baku pembuatan asam benzoat, bahan peledak TNT. Natrium benzoat atau asam benzoat untuk bahan pengawet makanan dan minuman. Anilin untuk bahan zat pewarna diazo. Asam salisilat digunakan untuk bahan aspirin, obat sakit kepala, obat gosok, dan penyakit kulit. BHA atau BHT digunakan untuk menghilangkan bau tengik pada minyak atau untuk mengawetkan makanan yang mengandung lemak tinggi. Stiren digunakan untuk bahan baku pembuatan plastik, sedangkan TNT digunakan untuk pembuatan peledak daya ledak tinggi. Menentukan monomer dari suatu polimer. Bila rumus struktur polimernya seperti ini, dan ada cabang yang sama pada C kedua dan C keempat sama-sama CH3, maka monomernya tinggal ini kita bagi 2, kemudian yang tunggal menjadi rangkap 2. Jadinya CH2 rangkap 2, CH ke bawah CH3. Seandainya yang berbeda adalah gugus fungsinya, gugus atau cabang kedua dan keempat adalah Cl, maka sama monomernya tinggal kita bagi 2, tunggal menjadi rangkap 2, sehingga monomernya CH2 rangkap 2 CHCl. Oke, sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.